Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita mau ngegrolin soal sesuatu yang kayaknya semua orang pernah dengar. Tapi mungkin pemahaman kita sedikit miring nih. Yap, kita akan bongkar tuntas soal kolesterol. Siap-siap ya, karena cerita yang akan kita bahas mungkin bakal mengubah cara pandang Anda. Oke, langsung aja ya. Kalau dengar kata kolesterol, apa sih yang muncul di benak Anda? Pasti sesuatu yang jahat kan? Musuh publik nomor satu, biang kerok penyakit jantung. Tapi beneran gitu nggak sih? Nah, di bagian pertama ini, kita coba bedah dulu. Kenapa sih kita semua bisa sampai setakut ini sama kolesterol? Apa aja sih tuduhan-tuduhan yang dilemparkan ke dia? Biasanya ketakutan kita itu kan seputar ini nih, arteri yang katanya bakal mampet, terus ujung-ujungnya serangan jantung. Belum lagi bayangan harus diet super ketat, dan yang paling bikin deg-degan, lihat angka jahat di hasil lab. Pokoknya, kolesterol ini udah kayak terdakwa utama di pengadilan kesehatan kita. Tapi, coba deh kita berhenti sejenak. Gimana kalau cerita yang kita dengar selama ini, itu cuma separuh kebenaran? Gimana kalau si penjahat ini ternyata, pahlawan yang menyamar? Menarik kan? Sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Percaya atau enggak, tubuh kita ini justru nggak bisa hidup tanpa kolesterol. Yuk kita intip tugas-tugas rahasianya yang super penting. Tugas rahasia pertama, jadi sabun lemak. Gini, hati kita itu pakai kolesterol untuk bikin asam empedu. Coba bayangin deh, cuci piring bekas makan rendang tanpa sabun. Lengket semua kan? Nah, asam empedu itu persis kayak sabunnya, tapi di dalam usus kita. Dia bantu memecah lemak biar vitamin A, D, E, dan K bisa diserap tubuh. Lanjut, tugas kedua, jadi isolator saraf. Saraf-saraf di tubuh kita itu ibarat kabel listrik. Nah, kolesterol ini bahan utama untuk bikin karet pembungkus kabelnya, yang namanya selubung mielin. Tanpa pembungkus ini, sinyal dari otak bisa korslet, gerak jadi lambat, mikir pun jadi susah. Yang ini juga nggak kalah penting. Setiap satu sel di tubuh kita, yang jumlahnya triliunan loh, itu butuh kolesterol buat membangun dindingnya. Kolesterol ini yang bikin dinding sel kita pas. Nggak terlalu kaku, tapi juga nggak terlalu lembek. Pas, biar selnya kuat dan berfungsi normal. Dan yang terakhir, kolesterol itu adalah pabrik vitamin D pribadi kita. Jadi kolesterol yang ada di bawah kulit pas kena sinar matahari, dia berubah jadi vitamin D. Penting banget buat tulang dan imun kita. Jadi kalau nggak ada kolesterol, kita berjemur sampai gosong pun nggak bakal dapat vitamin D. Oke. Kalau kolesterol sepenting itu, terus kenapa jadi masalah? Nah, kuncinya bukan di kolesterolnya, tapi di cara dia diangkut. Anggap aja tubuh kita ini kota besar dengan sistem logistik yang super sibuk. Di sistem logistik ini ada dua pemain utama. Pertama, LDL. Anggap aja dia ini kurir paket yang rajin, nganterin kolesterol dari gudang, yaitu hati, ke semua rumah sel-sel tubuh. Terus yang kedua, ada HDL. Dia ini truk sampahnya. Tugasnya ngambilin kolesterol berlebih dari rumah-rumah tadi dan dibawa balik ke gudang untuk didaur ulang. Jadi jelas ya bedanya, si kurir LDL nganter keluar, si truk sampah HDL ngangkut balik. Masalahnya muncul kalau kurir LDL-nya kebanyakan. Ibarat jalanan yang kebanyakan motor ojek online, akhirnya macet total. Nah, arteri kita itu jalanannya. Sebaliknya, makin banyak truk sampah HDL, jalanan makin bersih. Dari sinilah muncul istilah kolesterol jahat dan kolesterol baik. Nah, ini poin kuncinya. Si kurir LDL ini, pada dasarnya, dia nggak jahat loh. Dia cuma kerja. Masalahnya baru muncul kalau si kurir ini dirusak atau dikorupsi di tengah jalan. Pertanyaannya, kapan si kurir paket ini berubah jadi berbahaya? Apa sih yang bikin dia dari pahlawan pengantar paket jadi penjahat yang bikin rusuh? Jawabannya, ternyata nggak semua LDL itu sama. Ada dua jenis. Tipe A itu kayak bola pantai, besar, ringan, empuk. Dia lewat aja di pembuluh darah, nggak bikin masalah. Nah, yang bahaya itu tipe B. Dia ini kecil, padat, dan keras kayak peluru besi. Karena kecil inilah dia gampang nyelip, nembus, dan ngerusak dinding arteri kita. Ini biang keroknya. Terus, apa dong yang bikin si bola pantai ini berubah jadi peluru besi? Nah, inilah para penjahat yang sesungguhnya. Pertama, lemak trans. Ini ada di margarin, gorengan, makanan kemasan. Kedua, dan ini yang sering kita lupain, gula dan karbohidrat olahan. Roti putih, kue-kue manis, minuman soda. Makanan-makanan inilah yang meracuni LDL baik jadi LDL jahat yang kecil dan padat itu. Oke, sekarang kita udah kenal pahlawannya, kurirnya, truk sampahnya, sampai penjahatnya.
Terus gimana strateginya buat ngatur lalu lintas di dalam tubuh kita ini biar nggak macet dan aman terkendali? Pertama-tama, kita harus tahu dulu mana lampu merahnya. Makanan apa yang harus dihindari atau dikurangi. Jelas, lemak trans, kayak di gorengan yang minyaknya dipakai berulang-ulang. Terus, gula dan karbohidrat olahan. Dan yang paling bahaya, kombinasi lemak jenuh plus gula tinggi. Contohnya, ya, donat, martabak manis, burger dengan kentang goreng, dan soda. Itu paket komplit pemicu LDL peluru besi. Sekarang lampu hijaunya. Makanan apa yang bisa nambahin pasukan truk sampah HDL kita? Jawabannya ada di lemak sehat. Coba deh perbanyak minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan. Terus omega 3 dari ikan kembung atau sarden, itu bagus banget. Jangan lupa juga antioksidan dari buah-buahan berwarna gelap kayak buah naga atau terong dan serat dari oatmeal atau apel. Ini semua membantu membersihkan jalanan. Tapi makanan itu baru separuh cerita. Ada satu kode curang atau cheat code yang paling ampuh buat naikin HDL si pembersih. Apa itu? Olahraga. Ya, olahraga teratur, apalagi yang bikin ngos-ngosan, itu memaksa tubuh kita buat ngeluarin lebih banyak truk sampah HDL. Efeknya luar biasa. Jadi kesimpulannya sederhana banget. Kolesterol itu sendiri bukan musuhnya. Masalahnya baru muncul kalau kurirnya kebanyakan, truk sampahnya kurang, atau jalannya rusak. Dengan kata lain, ini semua soal keseimbangan yang seringkali terganggu oleh pilihan makanan dan gaya hidup kita. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan satu pemikiran. Lain kali kalau Anda lihat hasil lab kolesterol, jangan langsung lihat itu sebagai vonis penjahat. Coba lihat itu sebagai laporan kondisi lalu lintas di dalam tubuh Anda. Pertanyaannya bukan siapa penjahatnya, tapi bagaimana cara saya mengelola sistem ini dengan lebih baik.